Perkenalkan, nama saya Muhammad Boji dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator untuk memimpin diskusi dari kelompok 1. Materi yang akan kami bawakan itu tentang diskusi. Nah, pertama kita akan memperkenalkan para presentator kita pada hari ini. Yang pertama itu ada Hamidah sebagai presentator pertama. Tiba-tiba aku melayang. Atia sebagai presentator kedua. Mira Sebab kau terlalu indah. sebagai presentator ketiga. Ante-ante, Kami sebagai presentator keempat. jangan dulu. Saya ada Derisma. Nah, itu ada Iin Anoy Putri sebagai Matulen. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memulai diskusi pada hari ini. Pada presentator pertama, kami persilakan. Pengertian diskusi, asal muasal kata diskusi awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu discussion atau discutio yang mempunyai arti bertukar pikiran. Namun tidak semua hal yang berkaitan dengan bertukar pikiran dinamai sebagai diskusi. Hal ini disebabkan pengertian diskusi ialah bentuk proses dalam rangkaian bertukar pikiran secara sistematis dan terarah. Menurut Manu SP Hasibuan, diskusi adalah pertukaran visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan sebuah masukan. Selanjutnya ada tujuan diskusi. Tujuan diskusi ini biasa dilakukan secara kelompok yang membahas tema tertentu. Adapun tujuan diskusi ada 8. Yang pertama, diskusi memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, tujuan diskusi adalah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pemahaman terhadap realitas tertentu. Yang ketiga, tujuan diskusi dapat melatih seseorang untuk berbicara di hadapan kelompok dan belajar menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, ada tujuan diskusi juga untuk mampu melatih individu untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kelima, diskusi juga merupakan suatu upaya dalam meningkatkan tradisi intelektual. Yang keenam, ada tujuan diskusi dapat meningkatkan atau menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan sosial. Yang ketujuh, tujuan diskusi lainnya yaitu untuk menyamakan visi dan misi serta melatih keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Jenis-jenis diskusi, jenis-jenis teks diskusi ada 10. Pertama, diskusi kelompok. 2, diskusi seminar. 3, diskusi panel. 4, diskusi simposium. 5, lokakarya. 6, debat parlemen atau diskusi kongres. 7, diskusi konvensi. 8, sarasehan. 9, diskusi konvensi nasional atau munas. Dan 10, ada diskusi pelatihan atau training. Acara diskusi ada 3. Pertama, pelajari subjek dalam kurung area yang akan diskusikan. 2, membagikan peserta didik menjadi kelompok-kelompok dan mengarahkan siapa saja yang menjadi ketua atau sekretaris, peserta biasa dan pengamat. 3, menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi. Ciri-ciri diskusi. Jumlah orang yang terlibat dalam diskusi adalah 2 orang atau lebih. Bentuk interaksi dalam diskusi adalah dengan cara mendengarkan dan menyampaikan pendapat dari masing-masing anggota diskusi. Dan yang terakhir, pembahasan dalam diskusi adalah suatu topik atau tema tertentu. Itu adalah penyampaian materi yang akan kita diskusikan pada hari ini. Maka dari itu akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Untuk memulai tanya jawab, kami akan mempersilahkan audiens untuk mengangkat tangan ketika ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan akan kami buka sekarang, silakan.
Ada yang ingin bertanya? Ya, saya. Ayo silakan saudara Alam, perkenalkan diri Anda dan dari kelompok berapa dan ajukan pertanyaan Anda. Ya, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Alam Fatur Rahman Syahputra, saya dari kelompok 3. Adapun pertanyaan saya, apa tugas dari moderator? Silahkan. Itu saja pertanyaan dari Alam. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Akan kami tampung. Apakah ada yang lain? Perkenalkan diri dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Isnadiati dari kelompok 2. Mengapa diskusi dibutuhkan dalam berbagai bidang? Baik, itu tadi pertanyaan dari teman-teman. Maka kami akan memberikan jawaban yang sudah ditanyakan. Pertama, kepada pertanyaan Alam, untuk saudara tolong diperhatikan. Pertanyaannya akan dijawab oleh para teman-teman saya. Silakan. Tadi Alam bertanya tugas moderator loh. Tugas moderator itu mengatur, menengah, dan menjalankan yang ingin didiskusikan. Karena kalau tidak ada moderator, siapa yang memulai diskusi tersebut? Karena ini yang mengatur jalannya diskusi, pemimpinnya lah. Jadi diskusi dikatakan berhasil jika moderator sesuai dengan menjalankan suatu diskusi. Karena tanpa moderator diskusi tidak akan berjalan dengan baik dan kondusif. Tadi sudah dipaparkan jawaban yang sudah Anda ajukan, maka kami sudah menjawab kepada saudara Alam. Jika Alam menganggap jawaban kami kurang atau ingin menambahkan sesuatu, silakan. Ya, pertanyaannya sudah terjawab. Saya dapat mengerti. Berarti jawaban kalian mengacu pada moderator, bahwa moderator itu adalah pemimpin dari berjalannya suatu diskusi. Terima kasih, jawabannya sudah saya terima. Baik, kita akan menjawab pertanyaan kedua dari Isna. Silakan Isna untuk memperhatikan jawaban dari teman-teman saya. Kepada teman-teman saya, tolong dijawab pertanyaan Isna dengan. Ini akan saya jelaskan, saya jawab pertanyaan dari Isna. Mengapa diskusi dibutuhkan dalam berbagai bidang? Karena diskusi kan merupakan proses penukaran pikiran atau gagasan dari sebuah individual. Misalnya saja di sebuah bidang ada perencanaan untuk sebuah acara atau pembangunan. Di situ kita harus melakukan diskusi untuk mendengar ide dari teman-teman yang lainnya juga. Tidak boleh satu pikiran saja yang diambil. Terus jika ada masalah, kebanyakan orang sekarang sih misalnya ada masalah itu melakukan diskusi untuk mendapatkan solusi dari pikiran beberapa individual. Silakan, kalau misalnya Isna ada kurang, silakan instruksi untuk mengajukan tangan. Baik, Isna. Oke, terima kasih, pertanyaannya sudah dijawab, saya sudah paham. Audiens yang lain, bagaimana? Apakah ada yang ingin menyanggah atau memberikan tambahan? Selesai sudah diskusi pada hari ini. Pertanyaan dari para audiens sudah terjawab. Maka dari itu kita akan mendengarkan kesimpulan dari Notulen. Pak Notulen, dipersilakan. Saya Notulen dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini tentang materi tentang diskusi. Jadi diskusi adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk bertukar pikiran untuk mendapat solusi atas permasalahan yang dialami. Adapun pemimpin dalam sebuah diskusi disebut sebagai moderator, yang mana tugas moderator ini adalah untuk memandu dan mengatur jalannya diskusi. Dan mengapa diskusi sangat dibutuhkan? Karena tujuan dari diskusi adalah untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil pemikiran dari beberapa orang. Mungkin itu saja
dari kelompok 1 saya kembalikan kepada moderator. Itu saja diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.